Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dina Aulia Insani, spesialis gizi klinik. Terima kasih telah diizinkan untuk sharing terkait healthy food dan good mood. Pada dasarnya healthy food dan good mood itu secara fisiologi karena sebenarnya ada komunikasi antara usus dengan otak. Komunikasi itu dihubungkan dengan neurotransmitter atau hormon yang disebut serotonin dan dopamin. Nah, dua hormon neurotransmitter ini sama-sama dibuat oleh protein asam amino tertentu. Karena itu, makanan sangat mempengaruhi mood. Hormon serotonin dan dopamin ini dia membuat rasa bahagia dan rasa senang. Serotonin sendiri juga mempengaruhi waktu tidur dan dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Karena itu, tidak hanya dari makanan tetapi juga harus tidur yang teratur dan ada aktivitas fisik. Dan beberapa mikronutrien lain seperti vitamin dan mineral yang mempengaruhi produksinya. Sedangkan untuk dopamin, selain dia membuat suasana hati, tetapi juga dia mempengaruhi siklus tidur. Jadi tidur kita juga harus teratur gitu. Nah, kalau kekurangan dia akan menimbulkan risiko depresi. Prinsipnya apa sih untuk memperbaiki mood? Pada dasarnya kalau saya dari spesialis gizi klinik adalah jenis makanan. Jenis makanan harus yang tinggi serat. Kalau tinggi serat itu dari mana? Komponen pertama adalah karbohidrat. Pilihlah karbohidrat yang kompleks, misalnya kentang, ubi, jagung, atau sekarang bisa diganti nasinya jadi nasi merah, nasi hitam, atau shirataki sekarang juga ada yang kalorinya rendah. Karena kalau serat yang tinggi itu akan memperbaiki mikrobiota usus, sehingga yang tadi saya jelaskan terkait gut brain axis, komunikasi antara usus dan otak, itu akan membaik. Kemudian dari protein tadi, karena hormon-hormon tadi juga dibentuk oleh asam amino. Salah satunya adalah triptofan dan tirosin. Kemudian pilihlah yang baik, apa putih telur, dada ayam, kacang-kacangan, itu adalah protein-protein yang baik. Batasi daging yang berlemak dan yang dimasaknya menimbulkan tinggi radikal bebas seperti yang dibakar ya. Kemudian untuk lemak, dia pilihlah lemak-lemak yang baik, yaitu yang omega 3, omega 6, omega 9. Misalnya di mana? Misalnya di alpukat, misalnya di ikan kembung. Ikan kembung itu tinggi omega 3, jadi tidak mesti harus sarden ya. Kemudian dari kacang-kacangan juga, misalnya kacang almond. Tapi hati-hati ya, jangan yang dipanggang dengan margarin atau butter gitu ya. Itu malah beda lagi. Nah, terus apalagi kalau yang berat badannya tidak ideal, gemuk, kalau mau diet, jangan diet yang terlalu lapar, karena kalau terlalu lapar juga nanti emosi, malah bikin stres ya. Jadi lakukan diet yang mengikuti kebiasaan, hitung kalori harian gitu ya kalau memang perlu berkonsultasi, sehingga tidak malah menimbulkan stres dietnya. Kemudian lakukan olahraga, karena tadi juga diinfokan bahwa dengan aktivitas fisik dopamin itu akan meningkat. Jadi kita akan lebih bahagia dan lebih senang. Selain itu juga olahraga itu dapat meningkatkan endorfin, dia membantu kualitas tidur kita jadi lebih baik. Dan berat badan yang ideal juga itu menurunkan peradangan di dalam tubuh. Jadi mood akan lebih baik. Kemudian selanjutnya pola tidur seperti disebutkan sebelumnya. Kalau yang suka begadang dan pekerjaannya shift-shiftan itu kadang menurut penelitian ini disebutkan bahwa mudah sekali stres dan moodnya jelek. Jadi cukupi waktu tidur. Terakhir adalah kelola stres. Nah, kalau kelola stres adalah kapasitasnya psikiatri ya. Nah, makanan-makanan apa yang memperberat mood gitu ya, memperberat jadi moodnya jadi jelek? Nah, makanan-makanan yang western diet, yang tinggi lemak, tinggi gula, tepung-tepungan, kemudian yang seratnya rendah. Jadi yang karbohidratnya simplek lah, yang mudah serap, itu kan cepat menaikkan gula darah. Nah, itu makanan-makanan yang terlihat nyaman di lidah, tapi nanti membuat suasana hati kita tidak enak, karena peradangannya juga tinggi. Dia menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita lebih tinggi. Jadi
malah membuat mood kita menjadi jelek. Nah, ini salah satu contoh penelitian yang menunjukkan tingkatan makanan yang berfungsi sebagai antidepresi yang mencegah atau membantu memperbaiki mood juga salah satunya. Yang paling tinggi adalah jelas sayur-sayuran. Kemudian memang disebutkan jeroan, tapi ini hati-hati terutama pada yang ada gangguan lemak atau yang sudah gemuk, itu juga harus hati-hati. Nah, kemudian pada prinsipnya banyaknya di sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan ya, daging juga salah satunya. Kemudian ada gandum, produk susu juga. Misalnya keju gitu ya, itu juga skor makanan sebagai antidepresi. Nah, diet untuk memperbaiki mood atau supaya mood kita baik itu di penelitian disebutkan bahwa jenis yang Mediterranean diet, Japanese food juga salah satunya, juga Indian food diet ya. Dia lebih banyak rempah-rempah karena di situ juga banyak mengandung nutrisi mikro yang vitamin dan mineralnya juga tinggi. Jadi tapi yang paling utama adalah dianjurkan adalah Mediterranean diet. Apa itu Mediterranean diet? Nah, di sini sudah dijabarkan bahwa apa yang sebaiknya dimakan setiap hari. Karbohidrat kompleks sama seperti tadi yang sudah diinfokan bahwa harus sayur dan buah, dan minyaknya harus diganti menjadi minyak yang lebih baik. Kemudian yang harus dalam setiap hari ada 2 porsi, ini sebenarnya bisa jadi cemilan, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Kemudian ikan menjadi yang utama seperti disebutkan tadi, ada ikan kembung, ikan tongkol, seafood juga, kemudian telur, yogurt, produk susu, dan yang menjadi pembatasan adalah daging. Jangan lupa bahwa cairan tetap harus tercukupi. Nah, ini adalah salah satu contoh kira-kira makanan dalam satu hari sekitar 1500 kalori. Jadi bisa dibagi-bagi, kalaupun mau pancake masukkanlah buah, atau kalau mau telur, omelet telur gunakan putih telurnya 2, misalnya kuning telurnya hanya 1, sisanya konsumsi susu low fat. Ini hanya contoh makan dalam sehari yang bisa dilakukan, yang kadarnya makronutriennya misalnya karbohidrat kompleksnya tinggi, banyak sayur dan buah gitu ya, yang bisa memperbaiki mood. Snacknya jelas buah-buahan, agar buah gitu ya, agar-agarnya pilih yang jangan manis duluan gitu ya, manisnya hanya didapat dari buah. Nah, ini snacknya bisa kacang-kacangan, nah ini agar buah ya, jadi agar yang plain kemudian diberi potongan buah, atau manisnya didapat dari buah-buahan, atau hanya cukup dengan buah, atau makanan-makanan yang tinggi serat atau kacang-kacangan misalnya dari gandum cookies atau gandum bar bisa jadi pilihan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.